perkenalkan nama saya Mutiara Dwi Kusnadi, NPM 062140510408. Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Zuriatina dengan nomor NPM 062140512640. Halo, saya Nabila Fitri Alivia. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai gaji dan kompensasi aparat publik. Berikut ini adalah submaterinya. Yang pertama, teori gaji dan kompensasi aparat publik. Yang kedua, sistem gaji dan kompensasi aparat publik. Yang ketiga, siklus pengelolaan gaji dan kompensasi aparat publik. Dan yang keempat, teknik pemberian atau perhitungan gaji dan kompensasi aparat publik. Teori gaji kompensasi aparat publik. Menurut Gibson et al. Tahun 2007, terdapat variabel organisasional yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja para pekerja, yaitu sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan rancangan pekerjaan. Terkait bab ini, imbalan merupakan istilah lain dari gaji atau kompensasi. Dengan demikian, adanya sistem gaji dan kompensasi organisasi yang baik, maka pencapaian indikator prestasi pun juga baik sesuai dengan ketetapan bahkan lebih. Definisi gaji dan kompensasi aparat publik. Yang pertama, menurut Andrew F. Sikula tahun 2000, kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau yang ekuivalen. Yang kedua, menurut Haryanja tahun 2002, gaji merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja karena gaji adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pekerja, sehingga dengan gaji yang diberikan pekerja akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. Regulasi gaji dan kompensasi aparat publik. Upah atau gaji merupakan hal krusial dalam bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kerja. Biasanya, besaran upah atau gaji dan cara pembayarannya merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja. Berikut ini adalah tabel contoh regulasi yang mengatur besaran gaji dan kompensasi aparat publik. Tujuan gaji dan kompensasi aparat publik. Kompensasi disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya, usaha, tujuan, dan ketersediaan sumber daya. Kompensasi juga dapat digunakan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang luar biasa. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kompensasi, yaitu bonus, komisi, saham, dan pembagian keuntungan. Tujuan dari kompensasi dan program tunjangan adalah untuk membantu organisasi dalam menarik dan mempertahankan pekerja yang berkualitas dan untuk memotivasi para pekerja dalam mencapai hasil yang maksimal bagi pemilik atau pemerintah dan pelanggan atau masyarakat. Seperti halnya kompensasi, umumnya gaji merupakan gabungan nilai antara tujuan manajemen organisasi dengan harapan para pekerja, yang manfaatnya antara lain sebagai daya tarik bagi pekerja yang diperlukan oleh organisasi. Peranan serta fungsi gaji dan kompensasi aparat publik. Teori yang dikemukakan oleh Sastro Hadiwirjo pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa gaji dapat berperan dalam meningkatkan motivasi pekerja untuk bekerja secara lebih efektif, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas organisasi, serta mengimbangi adanya keterlibatan komitmen. Sementara, menurut Komarudin pada tahun 1995, fungsi gaji bukan hanya membantu manajer personalia dalam menentukan besarnya gaji yang adil dan layak saja, tetapi terdapat fungsi-fungsi lain, bentuk gaji dan kompensasi aparat publik. Jenis kompensasi yang diberikan pada pekerja bisa berubah imbalan ekstrinsik maupun imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik yang berbentuk uang, misalnya gaji, upah, honor, bonus, komisi, dan insentif. Sementara imbalan intrinsik yang bentuknya manfaat atau tunjangan pelengkap, misalnya uang cuti, uang makan, uang transportasi atau antar jemput, asuransi, jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja, uang pensiun, rekreasi, dan beasiswa melanjutkan studi. Sistem gaji dan kompensasi aparat publik. Werder dan Davis tahun 1996 menyatakan bahwa di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja organisasi. Setiap orang yang bekerja tentunya mengharapkan adanya balas jasa atau imbalan yang diberikan atas pekerjaan, pikiran, dan waktu yang diberikannya.
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberi insentif kerja. Insentif adalah memberikan upah atau gaji berdasarkan perbedaan prestasi kerja. Perbedaan tersebut merupakan tambahan upah atau bonus karena adanya kelebihan prestasi yang membedakan antara satu pekerja dengan pekerja yang lain. Hal ini sangat diperlukan untuk mengukur peningkatan prestasi pekerja dalam organisasi publik. Banyak program insentif yang dirancang secara tidak tepat dan program tersebut akhirnya tersendat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Shimamura tahun 1997 bahwa program insentif yang baik harus memenuhi beberapa aturan berikut. Yang pertama, sederhana. Kedua, spesifik. Ketiga, dapat dicapai. Keempat, dapat diukur. Keterkaitan insentif dengan prestasi kerja. Organisasi publik meyakini bahwa sistem imbalan pada umumnya dan sistem insentif pada khususnya memengaruhi kinerja atau prestasi kerja. Alasan-alasan perlunya mengaitkan pembayaran insentif dengan prestasi kerja. Shimamura tahun 1997, yaitu yang pertama, motivasi. Teori Virum menyatakan bahwa kaitan di antara prestasi kerja dengan pembayaran insentif adalah hal penting untuk meningkatkan prestasi kerja. Kedua, retensi. Keterkaitan pembayaran insentif dengan prestasi kerja mungkin akan membantu komposisi tenaga kerja. Para pekerja yang baik cenderung mendapatkan bagian yang besar dari sumber daya yang digunakan untuk memberikan kompensasi. Dan karenanya, pekerja menjadi termotivasi untuk tetap bersama organisasi tersebut. Ketiga, produktivitas. Pada saat prestasi kerja dikaitkan dengan jumlah imbalan, maka para pekerja dengan produktivitas yang tinggi akan lebih termotivasi untuk bekerja. Keempat, penghematan biaya. Manfaat paling krusial dari pembayaran insentif yang didasarkan pada prestasi kerja adalah kapabilitas untuk mengaitkan biaya-biaya kompensasi dengan produktivitas kinerja, karena organisasi dapat memastikan bahwa biaya kompensasi akan berkaitan dengan hasil-hasil organisasi. Kelima, sasaran organisasional. Para pekerja benar-benar memahami tujuan organisasi dengan mengaitkan pembayaran insentif pada standar prestasi kerja yang telah ditetapkan secara organisasional. Hal ini mungkin untuk memastikan bahwa sasaran individu sejalan dengan tujuan organisasional. Dasar penetapan insentif. Dasar penetapan insentif adalah efisiensi kerja yang diukur menurut keluaran output yang dihasilkan dibanding standar output yang ditetapkan. Menurut Turner et al. Tahun 1993, mengelompokkan metode pembayaran upah menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hari kerja. Dalam metode ini, pekerja dibayar hanya berdasarkan jumlah jam kerjanya. Metode ini biasanya digunakan apabila tidak ada cara standar untuk melakukan suatu pekerjaan dan tidak terdapat usaha langsung yang dibuat oleh tenaga kerja untuk bekerja lebih keras dengan tujuan menambah besarnya upah yang diterima. Kedua, hari kerja yang dihitung. Metode ini sama dengan metode hari kerja. Kelebihan metode ini adalah penggunaan standar dan laporan secara periodik. Metode ini biasanya tidak digunakan untuk memberikan insentif, tetapi cenderung untuk memberikan kenaikan gaji. Ketiga, piece work. Dalam metode ini, tenaga kerja dibayar berdasarkan output yang mereka hasilkan, dan insentif akan diberikan bila tenaga kerja menghasilkan output di atas tingkatan dasar atau base rate. Keempat, waktu kerja standar. Metode ini sama dengan metode piece work, perbedaannya pada cara menghitung upah. Kelima, insentif kelompok. Dengan metode ini, masing-masing pegawai akan mendapatkan insentif berdasarkan kinerjanya daripada kinerja kelompok secara keseluruhan. Keuntungan dari metode ini adalah tenaga kerja yang lebih rendah dari juri tulis mungkin dibutuhkan untuk ikut mengelola sistem, dan metode ini mungkin akan lebih mendorong semangat kelompok. Metode pemberian insentif. Dalam dunia industri, ada beberapa teknik atau sistem insentif yang biasanya digunakan dan diberikan untuk pekerja di bagian produksi. H. Rahman dan Husnan tahun 1990, yaitu yang pertama ada insentif berdasarkan unit yang dihasilkan atau piece rate. Kedua, insentif berdasarkan waktu. Insentif berdasarkan unit yang dihasilkan dibagi menjadi 3. Yang pertama, Strike Piece Work Plan. Kedua, Tailor Piece Work Plan, dan ketiga, Group Piece Work Plan. Untuk insentif berdasarkan waktu dibagi menjadi 3 juga,
Yang pertama, premi didasarkan atas banyaknya waktu yang dihemat. Kedua, premi didasarkan atas banyaknya waktu pekerjaan. Ketiga, premi didasarkan atas waktu standar. Siklus pengelolaan gaji dan kompensasi. 1. Penentuan variabel. 2. Pembobotan setiap variabel. 3. Pembuatan simulasi perhitungan. Dan yang paling terakhir, pelaksanaan. Teknik pemberian atau perhitungan gaji dan kompensasi aparat publik. 1. Teknik dalam penentuan variabel. Teknik yang digunakan dalam tahap ini adalah teknik observasi dan wawancara. Pihak yang diobservasi dan diwawancara adalah manajemen. Variabel yang dapat menjadi dasar pembuatan sistem intensif. 1. Tanggung jawab atau fungsi. Contoh yang kita ambil adalah puskesmas. Pada variabel ini, dikelompokkan beberapa tanggung jawab atau fungsi yang ada di dalam sebuah puskesmas. Fungsi tersebut adalah kepala puskesmas, dokter atau dokter gigi, perawat, bidan, analis, staf TU, dan staf lainnya. 2. Beban kerja. Penilaian beban kerja dilakukan oleh kepala puskesmas, meliputi 1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Pembebanan tugas integrasi. 3. Jenis tugas integrasi. 3. Kedisiplinan. Kedisiplinan adalah bagian yang dianggap penting oleh manajemen karena sebagai unit layanan. Setiap pekerja atau pegawai dituntut untuk hadir sesuai dengan jam kerja layanan. Selain ketiga variabel tersebut, izin dan cuti kerja juga diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembagian insentif. 2. Teknik dalam pembobotan setiap variabel. Teknik dalam pembobotan setiap variabel itu terdiri dari 1. Pembobotan untuk tanggung jawab atau fungsi. 2. Pembobotan untuk beban kerja. Dan yang terakhir, ketiga, pembobotan untuk kedisiplinan.